Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang subnetting. Dalam artian, saya akan membahas terlebih dahulu tentang konsep dari subnetting. Nanti di minggu berikutnya saya akan implementasikan subnetting itu sendiri dengan menggunakan IP kelas C, IP kelas B, dan IP kelas A. Ada beberapa materi pembahasan di materi pertemuan ini, mulai dari konsep subnetting itu sendiri. Subnetting itu kasarnya makhluk apa sih gitu. Selanjutnya saya akan bahas tentang fungsi dari subnetting. Selanjutnya tujuan dari subnetting ini yang nantinya akan saya bahas. Oke, sebelum kita bahas tentang konsep dari subnetting, apa itu subnetting, saya akan bahas terlebih dahulu tentang administrasi kependudukan. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih dengan konsep IP address atau nanti kalau saya implementasikan ke subnetting. Materi subnetting ini sebenarnya merupakan materi yang banyak keluar di ujian CCNE dengan berbagai variasi soal. Ujian CCNE di sini merupakan salah satu ujian sertifikasi yang dikeluarkan oleh Cisco, yang fungsinya adalah supaya nanti orang yang nantinya ahli di bidang jaringan komputer punya sertifikasi, ada pengakuan dari CCNE atau dari Cisco itu sendiri. Ini salah satu tujuan dari ikut ujian sertifikasi CCNE itu sendiri. Oke, seorang network administrator contohnya dikategorikan dia profesional kalau contohnya dia punya sertifikasi Cisco. Salah satunya ada CCNE 1, CCNE 2 dan seterusnya. Sedangkan materi subnetting itu sendiri sebenarnya lumayan banyak keluar, terutama di ujian kalau kita ikut ujian CCNE dengan berbagai variasi soal. Baik contohnya subnetting kelas C, kelas B ataupun kelas A dengan berbagai macam variasi soal. Bahkan menjadi momok menakutkan bagi siswa atau mahasiswa atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNE 1, program CNAP, contohnya Cisco Networking Academy Program. Ini yang terjadi di materi subnetting itu sendiri. Makanya perlu dipahami materi tentang subnetting, terutama bagi kalian yang memang ingin mengikuti sertifikasi di bidang Cisco itu sendiri. Oke, kita berbicara tentang konsep subnetting. Subnetting itu apa? Kalau berbicara tentang subnetting, sebenarnya kalau berbicara tentang subnetting itu makhluk apa dan kenapa harus dilakukan? Dan ini akan jadi pertanyaan, kenapa kita harus melakukan subnetting, fungsinya buat apa, dan kenapa harus dilakukan? Analoginya contohnya saya istilahkan ke administrasi penduduk dan rumah contohnya. Contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Ketika sebaran penduduk contohnya tidak terlalu padat, contohnya di suatu wilayah, contohnya anggaplah contohnya di suatu wilayah hanya ada 8 rumah contohnya. 8 rumah yang dihuni oleh 8 keluarga di sini, mulai dari contohnya rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7 dan 8. Di Jalan Gatot Subroto. Berarti Jalan Gatot Subroto selanjutnya rumah nomor 1, Jalan Gatot Subroto nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Analoginya contohnya seperti ini. Jumlah penduduk hanya ada 8 kepala keluarga contohnya. Selanjutnya apa yang akan terjadi jika rumah di wilayah tersebut semakin banyak? Contohnya anggaplah banyak masyarakat yang tertarik contohnya untuk tinggal di daerah tersebut, atau contohnya masyarakat yang tadinya di daerah tersebut hanya 8, selanjutnya berkeluarga, punya anak, punya cucu dan yang lain-lainnya. Tentunya kan anak dan cucunya pengen tinggal tidak serumah, contohnya dengan orang tua, pengen punya rumah sendiri dan seterusnya. Apa yang terjadi jika rumah di wilayah tersebut contohnya semakin banyak? Contohnya yang pertama tentunya akan menimbulkan keruwetan. Ini salah satunya. Yang kedua, macet tentunya. Ini yang akan terjadi contohnya. Selanjutnya antisipasinya bagaimana? Antisipasinya contohnya kita bisa buat contohnya perlu administrasi ulang. Caranya dengan cara contohnya dibuat gang-gang.
Selanjutnya rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Kenapa? Karena rumah yang di depan contohnya sudah nggak bisa ditempatin lagi. Dalam artian sudah pas contohnya di jalan Gatot Subroto tersebut. Mau nggak mau harus ke belakang contohnya. Berarti kan mau nggak mau harus dibuatkan gang. Kalau nanti rumahnya contohnya ada di belakang rumah-rumah sebelumnya. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri contohnya. Kurang lebih seperti itu. Awalnya contohnya seperti ini, Jalan Gatot Subroto, rumah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya setelah jumlah penduduknya banyak atau contohnya banyak yang tertarik untuk menempati perumahan tersebut, nanti bisa diatur contohnya seperti yang ada di depan ini. Contohnya, ada Jalan Gatot Subroto, ini jalan utamanya, Jalan Gatot Subroto. Selanjutnya ada Jalan Gatot Subroto Gang 1, Gatot Subroto Gang 2, dan Jalan Gatot Subroto Gang 3. Masing-masing gang di sini contohnya ada ketua RT-nya. Ini contohnya kalau berbicara tentang administrasi kependudukan atau administrasi di perumahan. Oke, kalau kita analogikan ke IP address seperti apa contohnya? Awalnya contohnya kurang lebih seperti ini. Di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang konsep dari IP address. IP address kan terdiri pada prinsipnya terdiri dari network ID dan host ID. Host ID di sini merupakan alamat yang paling unik. Sedangkan network ID di sini merupakan alamat dari suatu jaringan. Contoh, di sini networknya 192.168.1.0 atau gampangnya nama jalan. Selanjutnya host ID-nya yang paling unik, contohnya rumah nomor 1 atau 192.168.1.1, rumah nomor 2 192.168.1.2, dan seterusnya contohnya. Terakhir ada yang namanya broadcast. Broadcast kan biasanya terakhir tuh 192.168.1.255. Selanjutnya karena macet contohnya karena untuk kebutuhan keamanan dan yang lain-lainnya, nanti akan saya buat contohnya seperti ini contohnya. Akan saya buat contohnya seperti ini. Akan saya bagi menjadi network. Contohnya kan networknya seperti ini, 192.168.1.0. Selanjutnya kalau saya bagi contohnya, yang pertama 192.168.1.16. Berarti nanti mulainya dari 17, 18, 19. Broadcast-nya contohnya 31. Ini contohnya kalau nanti kita bagi lagi. Selanjutnya subnet kedua mulai dari 33 contohnya di network 32. Berikutnya ada di network 48. Nanti mulainya dari 49, selanjutnya 50 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Konsep dari subnetting, kalau berbicara tentang subnetting, apabila suatu organisasi memiliki IP address dengan network contohnya 122.124.14.0 memerlukan lebih dari satu network ID, maka organisasi tersebut harus mengajukan permohonan ke IANA untuk mendapatkan IP address terbaru. Oke, contohnya yang dibutuhkan adalah IP public contohnya. IP publiknya kurang, mau nggak mau kalau contohnya dibutuhkan lagi, kita harus mengajukan contohnya kalau di Indonesia ke ABGI. Selanjutnya ABGI nanti akan meminta lagi contohnya ke yang wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya dia akan minta lagi request ke IANA. Permasalahan saat ini adalah persediaan IP address sangat terbatas, terutama untuk yang IP public. Kenapa? Karena banyak yang perusahaan.com yang membuat situs-situs di internet. Dengan contohnya perusahaan tersebut contohnya membuat domain contohnya atau membuat situs, otomatis kan dia akan menggunakan IP address publik yang nantinya akan dia gunakan. Ini salah satunya. Otomatis kan IP address publik yang ada tentunya akan berkurang. Kenapa? Karena sudah digunakan oleh institusi tersebut. Ini yang melatar belakangi kenapa ada yang namanya subnetting. Untuk mengatasi permasalahan yang ada dan menghindari pengajuan IP address yang baru ke IANA, dibuatlah suatu metode untuk memperbanyak network ID dari satu network ID yang telah dimiliki sebelumnya. Supaya tidak repot-repot ngajuin lagi ke IANA, kita bisa memperbanyak network ID dari suatu network ID yang telah dimiliki sebelumnya. Metode ini disebut dengan istilah subnetting, yaitu mengorbankan sebagian host ID. Jadi yang dikorbankan adalah host ID ya, untuk digunakan dalam membuat network ID tambahan. Oke, ini konsep dari subnetting. Selanjutnya kita fokus ke IP versi 4 terdiri atas 32 bit. Yang kemarin sudah dibahas,
sehingga pengalamatannya sangat terbatas. Apalagi kalau kita menggunakan IP kelas C. Dengan makin bertambahnya jumlah pengguna jaringan, dibuatlah suatu metode untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang telah ada. Nah, metode ini disebut dengan istilah subnetting, yaitu mengorbankan sebagian host ID untuk digunakan untuk membuat network ID tambahan. Oke, ada istilah subnet mask yang nantinya perlu kita pahami, terutama untuk mengerjakan soal-soal subnetting. Subnet mask di sini digunakan untuk yang pertama, membaca bagaimana membagi jalan dan gang, gampangnya kayak gitu. Selanjutnya membagi network dan hostnya, yang mana yang network ID, yang mana host ID. Selanjutnya address mana saja yang berfungsi sebagai subnet atau yang biasa disebut dengan network nantinya. Berikutnya mana yang menjadi host dan mana yang menjadi broadcast. Jadi ini tujuan dibuatnya kita menentukan yang namanya subnet mask. Oke, kurang lebih pembagian dari IP address dan subnet mask kurang lebih seperti yang ada di depan ini. IP address versi 4 dibagi menjadi kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya IP address tersebut dibagi menjadi dua, ada network ID dan host ID. Network ID di sini merupakan alamat dari suatu jaringan, sedangkan host ID di sini merupakan alamat yang paling unik hostnya. Oke, untuk kelas A di sini network ID-nya cuma satu, yang W doang, karena IP kelas yang kita gunakan adalah IP kelas IP versi 4, berarti kan terdiri dari 4 kelompok yang sama, W, X, Y, Z gitu. Dan kelas A di sini network ID-nya cuma satu, host ID-nya yang banyak. Selanjutnya kelas B, host ID dan network ID-nya sama. Kelas C, network ID-nya ada 3, host ID-nya ada 2. Bagaimana cara menentukan apakah IP tersebut IP kelas A, kelas B, atau kelas C? Bisa kita lihat dari angka di awal IP address tersebut. Kalau ranknya dari 1 sampai 126 berarti masuknya ke IP kelas A. Kalau 128 sampai 191 masuknya ke IP kelas B. Kalau 192 sampai 223 berarti masuknya ke IP kelas C. Dari host ID atau dari network ID kita bisa menentukan subnet mask defaultnya. Untuk IP kelas A subnet mask defaultnya 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Sedangkan IP kelas C 255.255.255.0. Karena kan network ID-nya ada 3 nih, host ID-nya cuma ada 1. Otomatis device yang bisa terhubung kalau kita menggunakan IP kelas C hanya 254. Oke, fungsi dari subnetting, tentunya subnetting di sini punya fungsi. Yang pertama, salah satu fungsi dari subnetting adalah membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Jadi administrasi jaringannya lebih gampang kalau dibandingkan tanpa menggunakan subnetting. Oke, berikut manfaat dari subnetting. Yang pertama, tujuannya mengefisiensikan alamat IP, terutama untuk IP publik nantinya. Selanjutnya, mengurangi traffic yang ada di jaringan. Selanjutnya, meningkatkan keamanan jaringan. Ini fungsi dari subnetting, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan dari jaringan. Oke, selanjutnya tujuan dari subnetting, kalau dilihat dari tujuan dari subnetting, sebenarnya ada beberapa tujuan. Kenapa suatu institusi contohnya menggunakan subnetting? Yang pertama untuk mengefisiensikan pengalamatan atau IP address. Yang kedua membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Jadi nanti dari satu network nanti akan dibagi menjadi sub atau network yang berbeda contohnya. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Berikutnya yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik yang ada di jaringan. Selanjutnya untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan dari IP address. Karena mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam satu network. Ini tujuan dari subnetting. Terakhir, meningkatkan security atau keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Oke, proses subnetting itu seperti apa? Menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask, yang nantinya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang untuk perhitungannya. Selanjutnya, menentukan jumlah host per subnet. Ini akan kita lakukan untuk di subnetting itu sendiri. Yang pertama kita harus melihat dari network yang nantinya akan dibutuhkan. Berapa banyak network yang nantinya dibutuhkan. Selanjutnya menentukan jumlah host per subnet. Kira-kira masing-masing subnet atau network tersebut ada berapa IP yang valid yang bisa kita gunakan.
Selanjutnya menentukan subnet yang valid, subnet Mas yang sekarang berapa. Selanjutnya menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Berarti dari masing-masing subnet tersebut yang akan kita cari adalah broadcast yang valid. Selanjutnya menentukan host yang valid untuk setiap subnet. Ini kurang lebih untuk proses yang ada di subnetting. Intinya dari network yang ada nanti akan kita pecah menjadi beberapa bagian. Apakah nanti akan dipecah menjadi 4 contohnya. Selanjutnya dari 4 tersebut nanti blok subnetnya berapa, ranknya dari network yang pertama ke network kedua berapa, selanjutnya IP valid yang bisa digunakan berapa, selanjutnya broadcast yang bisa digunakan berapa, IP address yang valid berapa yang bisa digunakan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini yang nantinya akan saya lanjut di materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya kita akan fokus ke perhitungan yang ada di subnetting. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.